Dalam unggahan di akun media sosialnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim militer Amerika telah menyerang dan menghancurkan 7 kapal kecil milik Iran. Serangan tersebut dilakukan dalam rangka Project Freedom. Namun sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyebut pihaknya menyerang 6 kapal kecil yang diduga mengganggu pelayaran komersial di Selat Hormuz. Klaim CENTCOM pun dibantah pejabat militer senior Iran yang menyebut tenggelamnya kapal-kapal militer Iran di Selat Hormuz akibat diserang Amerika tidak benar. Bahkan kantor berita Iran, Tasnim, menyebut serangan terjadi hanya pada 2 kapal kargo kecil yang menewaskan 5 warga sipil. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Ronald Sinaga alias Bro Ron menjadi korban pengeroyokan di sebuah kantor advokat di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Korban dianiaya saat tengah mengawal belasan pekerja sebuah perusahaan yang tidak digaji selama 3 bulan. Video detik-detik pemukulan oleh 2 pria ini dialami Wakil Ketua Umum PSI Bro Ron. Pengeroyokan bermula saat aksi adu mulut terjadi. Tiba-tiba 2 pria memukul secara bergantian Bro Ron. Beruntung, sejumlah orang di lokasi berhasil meredam keributan tersebut. Awalnya, pengeroyokan terjadi saat korban bersama 15 pekerja dari PT Sinergi Karya Sejahtera mendatangi kantor advokat Michael Putra dan partner di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan korban bermaksud meminta audiensi kepada pemilik perusahaan untuk menanyakan gaji 15 pekerja yang belum dibayarkan selama 3 bulan. Namun, karena tak dapat menemui yang dituju, ketegangan terjadi di lokasi hingga 2 pria naik pitam dan langsung melakukan pemukulan. Akibat kejadian tersebut, korban harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka di wajah. Di sini terjadilah keributan sampai berujung pada pengeroyokan. Diduga pengeroyokan ini dilakukan oleh 2 orang. Kemudian untuk tindak lanjut dari Polsek, sudah kami amankan terduga pelaku 2 orang untuk diproses. Tak membutuhkan waktu lama, kedua pelaku berhasil diamankan petugas tak jauh dari lokasi kejadian. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Aing News melaporkan. Pemirsa, satwa dilindungi terdiri dari 2 ekor gajah Sumatera dan seekor harimau mati di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Tim gabungan menyelidiki penyebab kematian satwa langka tersebut. Tragedi kematian satwa dilindungi kembali terjadi di Bengkulu. 2 ekor gajah Sumatera induk dan anak mati di area konsesi PT Bentara Agra Timber yang masuk dalam kawasan hutan produksi. Di lokasi berbeda, seekor harimau Sumatera juga mati di wilayah SP4 Kecamatan Penarik. Menyikapi temuan ini, polisi dan tim gabungan berjumlah 8 orang termasuk dokter hewan dikerahkan ke lokasi untuk mengetahui penyebab pasti kematian gajah tersebut. Melaksanakan penyelidikan terkait adanya 2 ekor gajah yang mati di dalam hutan kawasan. Ya. Untuk hasil penyelidikan kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut karena masih harus menunggu hasil laboratorium. Tim akan melakukan nekropsi untuk mengungkap penyebab kematian binatang dilindungi itu. Proses ini diharapkan memberikan gambaran jelas apakah kematian terkait perburuan, racun, atau faktor lain. Polisi menegaskan akan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku jika ditemukan unsur pidana. Dari Mukomuko, Bengkulu, Endro Dwiarawan, Anyus melaporkan. Pemirsa, viral sejumlah siswi SMK di Garut, Jawa Barat menangis saat terjaring razia rambut yang dilakukan oleh guru BK. Ya, bahkan para siswa yang terjaring mengaku tak terima jika rambutnya dipotong meski menyalahi aturan sekolah.
Inilah video yang beredar luas menunjukkan para siswi di salah satu sekolah menengah kejuruan negeri di Garut, Jawa Barat menangis dan kecewa atas perlakuan guru BK di sekolah. Mereka kecewa lantaran sang guru memotong rambut secara seenaknya meski mereka dianggap telah melanggar aturan sekolah. Menanggapi hal ini, kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11 membenarkan peristiwa yang viral tersebut dan akan mempertemukan semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dari kurang lebih ada 17 siswa, ada sebagian orang tua yang tidak menerima dengan tindakan ini, sehingga akhirnya kita bermusyawarah hari ini untuk memastikan, karena tuntutan orang tua ini ada permintaan maaf secara langsung dari guru bersangkutan, sehingga artinya para pihak tersebut harus bertemu, dan hari ini momennya mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Sebelumnya, video viral siswi menangis berawal dari adanya siswi yang rambutnya dicat berwarna. Guru yang bersangkutan emosi dan memotong rambut para siswi karena dianggap melanggar aturan sekolah. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, A-News melaporkan. Kasus viral lagi, pemirsa, dugaan pelecehan yang dilakukan Kiai terhadap puluhan santriwati di Pati terus bergulir. Ya, pihak kepolisian sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka sejak 28 April kemarin. Namun hingga saat ini pelaku belum masih ditahan. Viralnya kasus dugaan kekerasan seksual di Kabupaten Pati terus menyita perhatian. Pasalnya, pihak kepolisian sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka, namun hingga saat ini pelaku masih bebas berkeliaran dan belum dilakukan penahanan. Tersangka berinisial AS yang merupakan pengasuh pondok pesantren sebelumnya telah dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polresta Pati pada Senin siang, namun tidak memenuhi panggilan penyidik. Hal ini menjadi perhatian lantaran pelaku resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 28 April 2026. Kepolisian pun akan kembali memanggil terduga pelaku. Namun jika kembali tidak memenuhi panggilan, polisi memastikan akan menempuh langkah hukum lanjutan. Kenapa kok belum ditangkap? Sudah ditetapkan tersangka. Jadi kita penegak hukum melakukan hal tersebut, kita komitmennya sama. Kita pengen kasus ini cepat selesai. Makanya kita memperhatikan azas kehati-hatian, azas profesionalitas dan juga hak asasi manusia. Jadi memang diwajibkan bahwasanya sebelum kita melakukan penangkapan dengan pengekangan, itu kan ada terkait hak asasi, kita harus memeriksa dengan menghormati hak asasi dan upaya daripada tersangka tersebut sebelum kita lakukan upaya penangkapan. Jadi sebelumnya diketahui jika pondok pesantren yang diasuh terduga pelaku didemo oleh warga pada Sabtu 2 Mei 2026 lantaran meresahkan masyarakat. Belakangan diketahui puluhan santri ponpes yang diasuh pelaku mengaku menjadi korban pencabulan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vidi Agil, A-News melaporkan.